Oke, untuk pengantar mata kuliah manajemen pariwisata. Jadi nanti untuk manajemen pariwisata itu sendiri apa saja yang akan kita pelajari ini. Apa itu manajemen pariwisata? Manajemen pariwisata ialah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang perencanaan, organisasi, dan pergerakan serta pengendalian yang dilakukan. Tujuan dari keempatnya adalah untuk mencapai tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan melalui ketersediaan sumber daya manusia dan lainnya dalam bisnis pariwisata. Jadi secara garis besarnya manajemen pariwisata ini nantinya akan mempelajari tentang perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, serta pengendalian pada bisnis pariwisata. Intinya yang berbau bisnis pariwisata akan kita pelajari manajemennya di sini. Lalu apa pentingnya manajemen pariwisata? Pariwisata mencakup banyak hal yang melibatkan banyak pihak, maka dibutuhkan strategi tertentu dalam perencanaan kegiatan pariwisatanya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kenapa pentingnya kita mempelajari manajemen pariwisata? Karena yang dibahas di sini bukan hanya tentang keindahan wisatanya aja, bukan hanya tentang objek wisatanya aja, tetapi juga bisnis-bisnis lain yang terikat dengan bisnis pariwisata tadi seperti transportasi, akomodasi, lingkungan bahkan itu eh, menjadi salah satu alasan kenapa kita penting untuk mempelajari manajemen pariwisata. Seperti yang saya sampaikan juga sebelumnya bahwa saat ini industri atau bisnis pariwisata itu sedang menggeliat terutama di negara kita ya. Setelah kemarin kita mengalami pandemi COVID-19 yang sempat memperburuk kondisi pariwisata utamanya di negara kita. Nah, sekarang ini kan sudah masa transisi nih. Sudah mulai lagi dibuka beberapa tempat wisata, sudah mulai lagi tidak diberlakukan lagi pakai masker. Jadi sekarang bebas orang-orang untuk melakukan perjalanan pariwisata. Nah, mengambil kesempatan itu harapannya dengan mempelajari manajemen pariwisata ini nantinya kita bisa mengambil kesempatan untuk bisa masuk ke bisnis pariwisata itu sendiri. Nah, sekarang kan kalau kerja di kantor juga udah full kan ya? Ya nggak? Mau jualan, semua orang juga jualan. Nah, apakah bisnis pariwisata ini yang dipelajari hanya tentang objek-objek wisata seperti pantai atau gunung? Enggak, tetapi utamanya yang kita pelajari dari manajemen pariwisatanya ini adalah dari manajerialnya atau dari pengaturan bisnisnya. Gitu. Jadi bisnis-bisnis yang terhubung dalam industri pariwisata itu nantinya akan kita atur manajerialnya. Bagaimana sih kalau kita mau masuk ke industri pariwisata itu perencanaan-perencanaannya seperti apa, terus stakeholder yang terlibat itu siapa saja, lalu bagaimana menanggulangi tentang dampak-dampak yang ditimbulkan dari industri pariwisata yang akan kita buat. Seputar itu, jadi bukan hanya seputar objek wisatanya aja. And next, apa saja yang dipelajari dalam manajemen pariwisata ini? Perencanaan objek wisata, teknologi pembangunan, perilaku wisatawan, promosi, transportasi, objek pariwisata dalam segi manajerialnya juga entrepreneurship. Entrepreneurship di sini sehubungan dengan bisnis pariwisata. Oke, ini sudah, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Seputar pengantar mata kuliah, ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu.
Oke, kita langsung masuk ke materi pertemuan pertama yaitu konsep manajemen pariwisata. Pada dasarnya, semua manusia, baik kalangan atas, menengah, dan kalangan bawah, menyukai hal-hal tentang keindahan. Dan berbicara tentang yang indah akan terpaut dengan pariwisata. Dengan demikian, pariwisata identik dengan yang indah dan unik. Pada waktu senggang atau saat libur, semua orang cenderung akan meluangkan waktunya atau menyempatkan diri untuk pergi berwisata dengan tujuan untuk menikmati keindahan alam. Itu pendahuluan dari manajemen pariwisata. Kalau kita ngomong pariwisata, yang terbersit di kepala kalian itu apa? Kalau ada kata pariwisata, Itu jalan-jalan Bu, holiday. jalan-jalan, holiday. Kalau bahasa sekarangnya itu apa? Healing, 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 hilang lah. Self Juga tempat reward yang baru self reward. Apa? Kalian terbaru namanya self reward. Self reward. Dikit-dikit self reward, dikit-dikit self reward. Habis tuh gajian buat self reward. Apa Ya. lagi? Selain self reward, healing, jalan-jalan, kalau dengar kata pariwisata, Liburan, Bu. Tamasya, Bu. tamas, tamasya, liburan, rekreasi, apa lagi? Ini yang lain kalian nggak pernah main ya? Nggak pernah Ke alam, Bu. Aduh, Ke alam, Bu. apalagi ini, siapa Hadi? Aduh, udah terlihat kali itu tekanannya tidak pernah berwisata. Bu sering Bu Oh, sering. Kalau sering, kalau dengar kata pariwisata apa? jalan-jalan tadi Bu. Jalan-jalan. Jalan-jalan Bisa, doang. Bu. Kok nyontoh aku Mas Hadi? Ah, bareng mang iku. Gak usah rebutan. Mungkin pada jalan-jalan. Makan, Bu, makan. Makan. Boleh. Makan-makan itu sekarang juga termasuk berwisata loh. Wisata apa? Wisata kuliner, Bu. Wisata kuliner. Kayak sekarang ini, Novi, Ria, sama Heru itu lagi wisata kuliner dia. Bukan Bu, wisata Wisata jalan ini Bu. wisata kuliner bawa tenda. Dilihat dari aura-auranya itu tadi amplopnya 50.000, makanya semua dimakan itu. Bakso pasti itu, Bu. Apa lauknya? Bakso sama soto. Prasmanan. Oke. Bu. Apa? Prasmanan. Aduh, malah prasmanan ngabisin makanan itu. Iya, ganti-ganti piring Bu kita. Amplopnya 50.000, ambilnya semua diratain. Oke. Jangan bikin hoax Bu, nanti anak-anak percaya Bu. Itu tanpa saya bikin hoax, anak-anak itu sebenarnya akan menyampaikan hal itu. Oke, apa itu pariwisata? Kalau tadi kalian nyebutnya healing, jalan-jalan, makan, main, self reward. Menurut Revida tahun 2020, pariwisata itu berasal dari dua kata yaitu pari dan wisata. Pari mengandung arti berkali-kali atau berulang-ulang dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan pendit mengartikan pariwisata sebagai suatu kegiatan orang sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat-tempat tujuan di luar tempat tinggalnya dan tempat kerjanya serta di luar kegiatan mereka. Dan selama di tempat tujuan mempunyai berbagai maksud termasuk kunjungan wisata. Jadi kalau kalian tadi nyebutnya jalan-jalan, benar karena kan nggak cuma sekali. Kalau sekali namanya jalan.
Kalau berkali-kali namanya jalan-jalan. Nah, itu benar itu pariwisata. Jadi kegiatan wisata atau melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan untuk menikmati objek wisata itu namanya pariwisata. Kalau kalian rumahnya Buduran, kerja ke Surabaya, biarpun itu keluar dari tempat tinggal kalian, itu namanya bukan wisata, ya. Jadi jangan lupa ditambahkan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan untuk menikmati objek wisata. Kalau tanpa tujuan menikmati objek wisata itu namanya kerja. Kalau nggak kerja namanya keluyuran. Kalau nggak keluyuran namanya gabut. Tuh. Kalau kerjanya di tempat wisata gimana, Bu? Kalau kerjanya di tempat wisata itu namanya kerja sambil berwisata. Jalan-jalan. Siapa kerja di tempat wisata sini? Saya ada. area tagih, Bu. Saya area tagihnya di Mojokerto, jadi setiap hari lewat pacet. Setiap hari lewat Pacet. Ngapain ke Pacet? Saya toko-toko keramik seluruh Kabupaten Mojokerto, dan kebetulan Kabupaten Mojokerto itu banyak tempat healing, Bu, kayak Terawas, Pacet, Trawulan gitu. Jadi saat saya penagihan di sana ya sekalian kerja, jalan-jalan sambil makan. Sekalian kerja, sekalian jalan-jalan. Saya nyari yang itu. Yang kalau kalian itu kerjanya di tempat wisatanya itu. Karena saya mau gratisan. Itu. Nah, dari dua teori itu bisa disimpulkan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan untuk menetap dengan tujuan untuk menikmati keindahan alam atau menikmati keindahan objek wisata dan melepaskan penat serta menambah inspirasi baru, bukan untuk mencari nafkah. Sampai sini paham konsepnya pariwisata? Paham. Oke, next. Pariwisata itu bukan hanya didasarkan pada jalan-jalan aja. Jadi kalau tadi Novi bilang makan Bu, itu ada kegiatan pariwisata kulineran. Nah, ini pariwisata dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, pariwisata berdasarkan letak geografisnya. Ada pariwisata lokal. Pariwisata lokal yaitu ruang lingkup lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Jadi misalnya lokal ya cuma ada di tempat itu aja, kayak misalnya di daerah mana ya? Kayak lebih kecil gitu loh, kayak di kecamatannya, kayak seperti tadi Novi bilang, pariwisata lokal kayak Pacet, Terawas, itu kan lokal. Jadi hanya mengunjungi ke satu tempat itu aja. Kan tadi pariwisata itu adalah kegiatan apa? Kegiatan wisata dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau kalian melakukan pariwisata lokal, artinya hanya mengunjungi tempat itu aja. Misalnya hanya ke Pacet aja, hanya ke Trawas aja, itu namanya pariwisata lokal. Nah, kalau pariwisata regional, ruang lingkup lebih luas dari pariwisata lokal, tetapi lebih sempit dibandingkan pariwisata nasional. Misalnya kegiatan yang dilakukan yaitu mengunjungi tempat di Yogyakarta. Itu namanya pariwisata regional. Kan di Jogja ada banyak tempat itu. Mau ke Malioboro, mau ke kemana lagi kalau ke Jogja? Candi Borobudur. Mana lagi?
Mangunan, Bu. Mana? Mangunan. Mangunan. Di Mangunan itu ada wisata apa? Ada air terjun Sri Geduk. Oh, itu di situ. Tapi itu masih masuk wilayah Jogja. Masih, Bu. Malah yang Borobudur yang sudah bukan wilayah Jogja, Bu. Ya, Borobudur itu masuknya di Magelang ya.